Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel Rifan Badrin, belajar dan berbagi bersama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal IPAS kelas 5, mengapa kita perlu makan dan minum. Soal ini ada di website diariguru.com. Jadi terima kasih ya kepada website diariguru.com, kepada Mas, ini Mas, di penulisnya ada di sini. Ada Mas Made Ari Aditya. Oke, terima kasih. Ini saya izin blog penjenengan saya gunakan untuk pembahasan ya. Saya akan mengerjakan soal latihan di sini. Nanti sekaligus saya akan cek berapa nilai yang saya dapatkan ya. Kalau ternyata nilainya 100, nanti bisa saya bagikan kepada murid-murid saya di sekolah. Baik teman-teman, mari kita kerjakan bersama-sama ya. Jangan lupa berdoa sebelum mengerjakan agar kita diberikan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Oke, soal IPAS kelas 5, mengapa kita perlu makan dan minum. Ada 20 soal ya. Ini waktunya diberikan waktu 1 jam 60 menit. Bab 5, bagaimana kita bertumbuh. Bagian yang B, mengapa kita perlu makan dan minum. Oke, soal-soal pilihan ganda. Pilihlah huruf A, B, C atau D di depan jawaban yang paling tepat. Soal nomor 1, perhatikan organ berikut ini: mulut, tenggorokan, kerongkongan, jantung, dan lambung. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Organ-organ pencernaan manusia ditunjukkan oleh pernyataan nomor. Nah, ini yang pencernaan manusia itu adalah mulut ya, mulut, kemudian kerongkongan dan lambung ya. Kalau tenggorokan itu kan organ pernapasan. Jadi 1, 3, dan 5 ya. Kita pilih jawaban yang D. Oke, lanjut ke soal nomor 2. D. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Dio sedang makan kue pemberian ibunya. Dia dapat mengecap kue tersebut manis berkat bantuan dari indera pencecap, itu lidah. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Ini ada sistem pencernaan manusia ya, yang dimulai dari mulut ya, kemudian kerongkongan, lambung, dan usus. Pertanyaannya, gerakan peristaltik merupakan gerakan meremas-remas dan mendorong makanan masuk ke lambung. Gerakan peristaltik terjadi pada organ nomor A. Ini tentu saja yang nomor 2 ya. Gerakan peristaltik itu nomor 2 terjadi di kerongkongan ya. Makanan akan diremas-remas dan didorong masuk ke dalam lambung. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan tabel berikut ini. Nomor 1 itu ada usus 12 jari, nomor 2 usus kosong, 3 usus penyerapan, dan 4 usus besar atau kolon. Usus-usus di atas yang termasuk bagian dari usus halus ditunjukkan oleh nomor A. Tentu saja yang nomor 1, 2, dan 3 ya. Ini 1, 2, dan 3. Ini adalah usus halus ya, berbeda dengan usus besar. Kalau usus besar itu nomor 4 itu rektum. Jadi 1, 2, dan 3. Kita pilih jawabannya yang A ya. Semoga aja benar ya, nanti kita cek berapa nilainya ya. Oke, soal nomor 5. Aku adalah salah satu organ pencernaan manusia. Aku membunuh kuman dan bakteri yang ikut di dalam makanan. Aku adalah, ini adalah lambung ya. Di dalam lambung itu ada enzim ya, asam lambung itu ya, yang fungsinya adalah untuk membunuh kuman dan bakteri ya. Baik, kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 6. Soal nomor 6, Ririn selalu sarapan dengan makanan yang bergizi. Organ tubuh Ririn yang bertugas untuk menyerap sari-sari makanan ya, menyerap sari-sari makanan, yaitu titik-titik. Apakah A lambung, B usus halus, C usus besar, atau D anus ya. Kalau menyerap sari-sari makanan itu berarti
usus halus ya. Lambung itu tugasnya untuk apa istilahnya, memecah makanannya atau apa itu, atau memecah makanan ya, menggiling makanan ibaratnya ya. Kalau usus besar itu menyerap sisa-sisa air ya, menyerap kadar air dalam sisa makanan itu. Kalau anus itu untuk pembuangan terakhir, untuk pelepasan. Jadi saya kira jawabannya jelas di usus halus, menyerap sari-sari makanan. Kita lanjut ke soal nomor 7. Organ pencernaan manusia yang ditunjukkan tanda panah berfungsi untuk titik-titik. Nah ini alhamdulillah, maaf ini ya bersin ya. Baik, ini yang ditunjukkan oleh tanda panah ini adalah usus besar ya. Jadi kalau usus besar ini fungsinya adalah untuk menyerap air dalam sisa makanan. Tempat keluarnya tinja itu di sini anus ya, menghancurkan karbohidrat, ini maksudnya mungkin menghancurkan makanan itu di lambung, menyerap sari-sari makanan itu berada di usus halus. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Organ yang merupakan pintu terakhir dalam sistem pencernaan manusia dan sebagai tempat keluarnya tinja. Tempat keluarnya tinja itu tentu saja adalah anus. Kalau lambung ya tadi sudah ada. Ini kalau sudah dijelaskan tadi ya, kalau keluarnya tinja ya, pembuangan terakhir ya tentu saja anus. Lanjut ke soal nomor 9 ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada makanan A di sebelah kiri dan makanan B di sebelah kanan. Makanan A ada burger, sosis, keripik serta es krim berisi krim dan coklat. Wah ini enak, ini favorit anak-anak. Untuk yang makanan B berisi ikan, tomat, nasi, sayuran segar dan susu. Wah ini kadang anak-anak juga sulit untuk makan sayuran ya. Tapi di sini kita lanjut ke soal. Riana bingung untuk memilih menu makanan. Ibu Riana berpesan agar dia memakan makanan yang paling sehat. Riana harusnya memilih titik-titik. Kalau yang sehat itu ya tentu saja yang B ya. Kalau yang A ini enak tapi kurang sehat, ini kadar gulanya tinggi. Makanan A, memilih makanan A ini jelas salah ya. Jawaban A dan C ini mesti salah. Kita pilih yang B atau D. Makanan B karena tidak mengandung vitamin. Nah ini vitamin tok ya, berarti jawabannya yang B. Makanan B karena kandungan nutrisi sedang. 4 sehat 5 sempurna ya. Ada karbohidrat dari nasinya, kemudian sayur, lauk pauk, buah, dan disempurnakan dengan susu. 4 sehat 5 sempurna. Lanjut ke soal nomor 10. Adit juga makan buah-buahan seperti jeruk, apel, dan pepaya. Makanan tersebut banyak mengandung vitamin ya. Ini vitamin kalau buah-buahan. Kita langsung saja ke soal nomor 11 ya. Kita kerjakan secara cepat saja. Ini sudah 8 menit. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar 2 ekor ikan ya. Mungkin ikan bakar atau ikan goreng ini ya. Kebanyakan siswa kelas 5 suka makanan seperti gambar di atas. Makanan tersebut banyak mengandung, nah, kalau ikan itu berarti protein ya. Protein yang berasal dari ikan atau daging, protein hewani ya. Kalau yang dari tumbuh-tumbuhan namanya protein nabati. Lanjut ke soal nomor 12. David sulit buang air besar meskipun perutnya terasa keras, penuh dan ingin buang air besar. David kurang mengkonsumsi makanan yang mengandung titik-titik. Kalau susah buang air besar itu kurang serat ya, ini kurang serat ya, yang A. Oke, lanjut ke nomor 13. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada daging segar, yang 2 ini sayur-sayuran, 3 keju, dan yang keempat jagung. Tias membuka kulkas kemudian melihat makanan-makanan seperti gambar di atas. Makanan yang harus dimakan Tias agar mendapat banyak karbohidrat. Nah, kalau karbohidrat berarti apa? Sumber tenaga ya, seperti jagung, kemudian roti, gandum atau nasi. Ya, atau sagu, ketela atau telo ya. Berarti ya D nomor 4. Lanjut ke soal nomor 14. Berbagai jenis zat atau nutrisi dalam makanan yang diperlukan tubuh, salah satunya adalah lemak. Lemak berguna untuk titik-titik. Nah, oke.
Lemak itu gunanya untuk melindungi organ-organ dalam ya. Jadi kalau kita terbentur sesuatu itu tidak langsung terkena organ tersebut, tetapi terkena lemak ya, ibaratnya lapisan-lapisan lemak itu ya. Kemudian selain untuk melindungi organ dalam tubuh, itu lemak juga berfungsi untuk membantu tubuh agar tetap hangat. Jadi mohon maaf kalau teman-teman kita yang gemuk, yang banyak lemaknya itu biasanya sering cenderung lebih gampang sumuk atau gampang berkeringat ya, karena memang tubuhnya selalu hangat begitu ya. Oke, soal nomor 15, Tiara mengalami gangguan pencernaan karena makan makanan yang tidak bersih. Gejala yang dialami Tiara yaitu perut terasa mulas, tinja encer atau buang air besar cair ya. Ini pusing, lemas, dan kulit kering. Nah, ini kalau seperti ini berarti diare. C ya. Gangguan pencernaan Tiara yaitu diare. Lanjut ke nomor 16, Rini terlambat makan sehingga asam lambungnya meningkat. Dia merasakan nyeri dan panas di bagian lambung disertai mual. Rini mengalami gangguan pencernaan titik-titik. Nah, ini asam lambung meningkat, nyeri dan panas, ini berarti MAH ya. MAH atau tukak lambung ya. Ini MAH kayaknya. Nanti kita lihat aja ya berapa skor yang kita dapatkan. Oke, nomor 17, makanan sangat penting bagi makhluk hidup, terutama bagi manusia. Apabila manusia tidak makan, maka akan lemes ya, akan menjadi lemas. Karena makanan itu salah satunya adalah sumber energi, sumber tenaga. Kalau kita tidak bertenaga, tubuh akan menjadi lemas. Lanjut ke soal nomor 18, perhatikan gambar di bawah. Ini buah jambu biji. Milea, wah ini pacarnya Dilan. Milea suka memakan makanan seperti gambar di atas. Makanan tersebut mengandung zat yang berguna untuk titik-titik. Apakah melindungi organ dalam tubuh? Itu yang tadi saya sebutkan, fungsi lemak ya. Ini bukan lemak. Kesehatan tulang dan gigi, ini ya, kalsium ya. Kemudian melawan kuman penyakit. Nah, ini kalau buah-buahan itu atau ya banyak mengandung vitamin, ini biasanya untuk melawan kuman penyakit ya. Kalau kesehatan tulang dan gigi itu lebih cenderung kepada kalsium ya. Kalau menghasilkan energi adalah fungsi dari karbohidrat. Jadi insya Allah jawabannya yang C. Nanti kita coba lihat ya berapa nilainya nih. Kemudian soal nomor 19, perhatikan zat makanan berikut ini: 1 mineral, 2 serat, 3 lemak, 4 protein. Zat utama makanan yang terkandung dalam daging ayam. Nah, kalau daging ayam ini lemak ya, berlemak dan protein ya, lemak dan protein 3 dan 4 ya. Oke, lanjut ke soal nomor 20. Perhatikan gambar di bawah ini. Agar hidup sehat, kita dapat mengikuti pola asupan nutrisi seperti piramida panduan makanan sehat di atas. Berikut ini pernyataan yang sesuai dengan piramida tersebut, yaitu dari 100% makanan yang kita makan sebaiknya titik-titik. Nah, ini ada 40% roti, nasi, sereal. Ini 40% yang bahan-bahan seperti ini berarti karbohidrat. Buah dan sayuran ini vitamin, mineral mungkin ya. Daging, susu, telur ini lemak. Ini lemak ya, lemak, gula, daging itu. Kalau yang nutrisi ini 5% karbohidrat, ini jelas salah ya, karbohidratnya ini 40%. Kemudian 20% protein. Nah, ini mungkin protein ya, daging, ikan, susu, dan telur ini protein hewani yang berasal dari hewan. 35% mineral, ini buah dan sayuran ini vitamin ya, vitamin. 40% lemak, ini 40% nya ini bukan lemak, 40% nya ini karbohidrat. Jadi yang mana? Protein ini 20% protein. Apa ya, kita sudah selesai ya, coba kita periksa dulu apakah sudah terjawab semuanya atau ada jawaban yang berubah tadi ya. 135, lidah,
Ini 2 tadi kerongkongan, 4 1 2 3 ini usus halus, lambung, kemudian usus halus, fungsi usus besar menyerap sisa air makanan, organ tempat keluarnya tinja itu anus, kemudian ini makanan yang seimbang ya, vitamin, ini protein, serat. Oke, ini fungsi lemak membantu tubuh ketegangan, diare. Udah selesai ya. Coba kita cek nilainya ya. Ini semoga dapat nilai 100 ya. Agak malu juga ini kalau ternyata tidak mendapat nilai 100 ya. Mulang dewe ya. Saya mengajar kelas 5 kok nilainya tidak 100. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Lah 100. Nah, ini jadi besok bisa saya sampaikan kepada murid-murid saya ya, ini pembahasan ini. Jadi tinggal di share aja video ya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk diariguru.com kepada Mas Made Ari Aditya. Semoga sukses selalu Mas. Blognya sangat bermanfaat ya. Hebat sekali, saya pengen bisa membuat blog seperti diariguru.com ya. Baik, demikian teman-teman pembahasan soal IPAS kelas 5, mengapa kita perlu makan dan minum. Sampai jumpa lagi, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.